Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami, supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 26 Juli 2020, kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Diberikan judul, Mudahnya Diko Berubah. Mudahnya Diko Berubah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat anak-anak, mereka masih mudah berubah. Hari ini seseorang anak ditanya mau jadi apa besok, cita-citanya apa? Dia menjawab, saya mau jadi dokter. Tapi esok harinya ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, apa cita-citanya? Saya ingin jadi guru. Mudah berubah. Namanya juga anak-anak. Tetapi kalau yang mudah berubah orang dewasa itu mengherankan. Mengherankan sekali kalau orang dewasa yang berubah. Dalam pepatah Jawa, esok dele, sore tempe. Ya, esok dele, sore tempe. Pagi masih kedelai, sorenya sudah jadi tempe. Tidak konsisten. Nah, apalagi jika mereka, orang-orang itu berubah dalam hal keyakinan. Itu sangat-sangat mengherankan. Mudah berubah dalam kepercayaan. Itu sangat mengherankan. Tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Keluaran pasal 32 ini menjelaskan tentang perubahan mereka dalam hal rohani. Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Kata mereka, kata bangsa Israel, Musa mengundur-undurkan untuk turun dari gunung. Kata mengundur-undurkan ini dalam bahasa Ibrani itu bus, itu sama artinya dengan memperpanjang, yaitu memperpanjang waktu. Dalam bahasa kerennya sekarang adalah mendelay. Mendelay. Bapak Ibu sering mendengar kata itu, mendelay. Nah, apa iya Musa sengaja mengulur-ngulur waktu untuk tidak turun dari gunung? Apa iya Musa sengaja? Apa mereka tidak sadar? Musa berada di gunung itu bertemu dengan Tuhan. Kalau memang benar Musa mengundur-undurkan untuk turun dari gunung karena pertemuan dengan Tuhan itu, mengapa mereka tidak sabar? Sebaliknya mereka malah meminta Harun untuk membuat Allah yang akan menurut mereka memimpin mereka dalam perjalanan berikutnya. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kok begitu mudahnya mereka berubah? Kok begitu mudahnya bangsa Israel itu berubah bahkan secara kerohanian ini? Dalam iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mudahnya mereka berubah. Itu menyakitkan hati Tuhan. Sebab yang menjadi pemimpin sesungguhnya mereka itu adalah Tuhan sendiri. Musa hanyalah alat untuk memimpin mereka. Tetapi pemimpin sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Dan ketika mereka berubah, mereka menginginkan Allah lain yang akan memimpin mereka dalam perjalanan berikut, itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Sangat menyakitkan
hati Tuhan. Begitu mudahnya mereka berubah, bahkan secara kepercayaan atau keyakinan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu peringatan buat saya dan buat Anda. Kadang-kadang kita juga mudah berubah. Hanya karena masalah kecil, hanya karena masalah makan minum, hanya masalah yang kita hadapi itu kita rasakan terlalu lama untuk diatasi. Kita mulai berubah pikiran kita. Gimana ini Tuhan tidak menolong saya? Tuhan kok tidak hadir menolong saya? Pikiran kita mulai berubah. Mulai berubah. Dan mengakibatkan sikap hidup kita menjadi berubah. Terlalu mudah untuk berubah. Hanya karena masalah-masalah jasmani. Bapak Ibu, sekarang kita menghadapi masalah jasmani yang luar biasa ini. Bangsa Israel menjadi peringatan bagi Anda dan saya untuk tidak mudah berubah. Ketika ada godaan untuk kita berubah, kebergantungan kita dari Tuhan kepada yang lain, maka ingat bahwa Tuhan setia kepada kita. Tuhan setia kepada kita. Berbagai masalah sudah diatasi oleh Tuhan bagi kita. Bagaimana kita tidak bisa melihat hal itu? Bagaimana kita masih tertutup mata hati kita? Padahal Tuhan begitu setia. Masalah demi masalah diatasi oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu merasakan bukan? Satu demi satu masalah Bapak Ibu diatasi oleh Tuhan. Demikian juga masalah saya. Jadi Tuhan setia. Ketika ada godaan bagi kita untuk berubah, maka kita harus ingat Tuhan setia. Termasuk ingatlah bahwa berkali-kali Tuhan melakukan mujizatnya bagi kita. Tuhan memberkati kita sepanjang hidup kita. Selama ini Tuhan menunjukkan bahwa berkatnya itu tidak pernah lepas kepada kita. Tidak pernah tidak hadir dari kehidupan kita. Pasti ada bagi kita berkat-berkat Tuhan. Ingat itu. Jadi supaya kita tidak mudah berubah. Apapun masalah yang Anda hadapi dan saya hadapi, jangan membuat kita mudah berubah. Masalah jasmani apapun juga, makan, minum, tempat tinggal, sakit, penyakit, bahkan pekerjaan yang sekarang sulit, bahkan keuangan ekonomi yang sulit juga. Jangan karena itu kita mudah berubah. Mudah berubah keyakinan kita. Meninggalkan Tuhan dan kepada yang lain. Jangan. Ingat, Tuhan setia dan Tuhan sudah memberkati Anda dan saya selama ini. Mari kita tetap teguh, percaya, bergantung, dan kita yakin Tuhan akan menolong kita. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Peringatan bagi kami untuk tidak mudah berubah. Dan ketika ada godaan untuk mudah berubah, biarlah kami mengingat kasih setiamu kepada kami. Dan juga berkat-berkat-Mu yang selama ini kami rasakan. Terima kasih untuk peringatan ini. Tuhan, kami ingin tetap teguh, tetap kuat, yakin kepadamu, bergantung kepadamu, percaya bahwa Engkau akan menolong kami apapun situasi yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.